sekarang saja nampak antara alumni-alumni pesantren yang memang betul-betul ditarbiyah dengan akhlak, pernah mendidik kepada anak-anak kecil, dengan orang-orang yang tidak pernah terjun kepada anak-anak kecil, tapi langsung dari dari orang besar, langsung didoktrin dari Saudi dan lain sebagainya. Hidup di masyarakat ini berbeda sekali. Contoh saja berbeda. Sedikit kita berbicara dalam Basul Masail. Basul Masail itu sebenarnya dalilnya sama, kitabnya sama, tapi cara perumusannya sangat berbeda, cara mengemasnya berbeda. Kenapa? Karena beda karakter memandang maslahah yang terjadi di masyarakat. Makanya banyak orang mengatakan antara fuqaha dengan sufiyah ini berbeda. Itu salah. Fuqaha dengan sufiyah tidak berbeda sama sekali, tapi yang membedakan karena pandangan, karena pengetahuan dan kondisi. Contoh saja yang agak jelas seperti jogo gerejo. Ini kalau kita pandang dengan bagaimana hukumnya melindungi orang yang maksiat, ya mesti jawabannya pun jelas. Bagaimana melindungi orang yang ibadah kepada selain Allah atau membantu orang yang ibadah pada selain Allah, jawabannya sudah jelas. Tapi bagi orang-orang yang sangat mengerti sekali dengan pandangan yang jeli, ini termasuk allamallah ilma malam ya'lam, ilmu yang tidak bisa diketahui. Itu menjaga gereja itu tidak apa-apa, bahkan wajib. Kenapa? Karena di sana bukan melindungi orang maksiat, tapi menjaga keutuhan negara. Loh, kenapa kok iso beda sing siji? Ini wajib, sing siji haram. Karena pandangannya berbeda. Yang satu itu hanya tekstual, hanya lihat bahwa itu adalah orang maksiat gitu saja. Tapi yang satu pandangannya luas. Ini bukan masalah menjaga orang maksiat, tapi melindungi negara, disebabkan banyak beberapa orang-orang yang minoritas menjadi sasaran teroris yang sudah sering kita lihat. Ini akhirnya hukumnya akan menjadi berbeda. Itu tidak ubahnya dengan Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Apakah Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu berbeda di dalam syariat? Tidak berbeda. Tapi karena pengetahuan yang berbeda. Kalau Nabi Khidir ketika merusak kapal, pada kata idza raqiba safinata kharaqaha, Nabi Musa protes, qala akhraqta litughriqa ahlaha. Laqad jita syai'an imro. Itu mungkar, bahaya itu kapan jadi kan merusak barang wong. Betul dari apa yang telah dikatakan oleh Nabi Musa. Kenapa kok dikatakan Nabi Musa kok betul yang semacam itu? Dikarenakan Nabi Musa kelihatannya hanya merusak kapalnya orang, merusak barangnya orang, ini haram. Kalau Al-Qur'annya sudah jelas, fala taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin. Tapi Nabi Khidir itu bukan merusak tapi membangun. Nah, ini sama, bukan merusak tapi membangun, menyelamatkan hartanya orang lain, hukumnya wajib berdasarkan ad-dinun nasihah. Nah, kenapa kok menyelamatkan? Ya termasuk unsur az-zalimah wal mazlum. Menyelamatkan karena Nabi Khidir tahu bahwa ini wakana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin hosbah. Karena tahu ini akan digosok, maka dirusak biar tidak digosok, maka hukumnya merusak wajib. Tapi bukan merusak tujuannya, tapi menyelamatkan. Sama persis dengan melihat gereja itu saja. Yang tahu ilmunya tekstualnya saja ya seperti itu. Tapi yang tahu kontekstual yang secara mujmal, yang tahu dengan secara totalitas, tidak hanya sekedar melihat dari maksiatnya, tapi menyelamatkannya, menyelamatkan NKRI-nya, bukan menyelamatkan dari gerejanya itu yang ini. Pandangan yang semacam ini tidak bisa kalau
kalau hanya sekedar belajar fikih tidak bisa. Tapi setelahnya bisa menjiwai menghadapi orang yang beraneka ragam macam. Mulane kayak Mbah Maksum, Mbah Gus Maksum, dan beliau niku orang yang sangat nasihah mengendaki orang lain baik. Beliau tidak ridho kalau ada santri diusir itu. Beliau tidak kerso. Kenapa? Santri di nang pondok niku didandani, maka aja diusir. Nah, tapi kalau rusak ya didandani, bagaimana caranya? Beliau punya cara tersendiri. Makanya orang yang tidak ngerti, usir ini merusak ini. Loh, wong tujuane dandani kok malah kok anggap merusak lho. Wong iki pabrike pondok niku pabrike wong bobrok-bobrok ngoten niku.